Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Teras Pramono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penulis karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Bulu Tangkis Berbasis Permainan Terhadap Keterampilan Motorik Halus Anak SD. Ini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Keterampilan motorik halus merupakan fondasi penting dalam perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pembelajaran bulu tangkis berbasis permainan dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak sekolah dasar. Melalui desain eksperimen, penelitian ini melibatkan 30 siswa yang secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran bulu tangkis berbasis permainan mengalami peningkatan yang signifikan pada keterampilan motorik halus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perkembangan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar, serta memberikan alternatif bagi orang tua dan guru dalam merancang kegiatan yang dapat merangsang perkembangan motorik halus anak. Dan di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan bulu tangkis yang sering dianggap sebagai olahraga yang menggunakan kekuatan fisik ternyata juga memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan motorik halus pada anak sekolah dasar. Gerakan harus seperti memegang raket, mengontrol kok, dan melakukan pukulan-pukulan yang presisi, membutuhkan koordinasi mata, tangan yang baik, serta kekuatan otot kecil pada tangan dan pergelangan tangan. Dan selanjutnya, pembelajaran bulu tangkis tradisional sering terpaku pada latihan teknik dasar yang repetitif yang dapat membuat anak merasa bosan dan kurang termotivasi. Berbeda dengan pendekatan tradisional, pembelajaran berbasis permainan menawarkan suasana belajar yang lebih menyenangkan, menarik. Melalui permainan, anak-anak dapat belajar sambil bermain sehingga mereka lebih menyenangkan, lebih mudah menyerap materi, dan mengembangkan keterampilan motorik halus secara alami. Selanjutnya adalah bulu tangkis atau yang dikenal dengan istilah badminton, merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia dan di dunia, di mana bulu tangkis ini merupakan cabang olahraga yang termasuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan dalam lapangan khusus.
Selanjutnya adalah materi gerakan bulu tangkis. Untuk usia sekolah dasar, tak ubahnya tak ubahnya seperti materi permainan bulu tangkis yang sebenarnya. Namun, diusahakan pemberiannya menggunakan pendekatan bermain. Misalnya, siapa yang dapat memukul bola ke tembok terus-menerus. Bagi bisa yang lebih banyak melakukan akan lebih senang. Selanjutnya itu adalah pemanasan. Beberapa latihan pemanasan diberikan agar anak-anak secara efektif. Praktik fisiologis siap menerima latihan berikutnya yang bobotnya lebih berat. Nah, gerak-gerak lari seperti inilah contoh gerak-gerak lari seperti lari maju dan lari mundur dan menyamping dan kombinasinya. Yang kedua sambil lari bungkuk ke dalam ke bawah tanah, berdiri bungkuk badan ke bawah kiri. Yang ketiga lari miring menghadap ke dalam atau keluar dengan tangan direntangkan. Nah, ini sebagainya ya, dan lain-lain nih. Permainan yang satu lagi, permainan melempar kawan dengan kop. Permainan ini bagi melempar banyak melakukan gerakan melempar. Diharapkan melalui gerakan ini akan memperkuat otot lengan dan bahu. Sangat diperlukan untuk memukul dalam permainan bulu tangkis. Ini sebagai contohnya ya. Selanjutnya adalah cara memukul bola ke atas. Terdiri dari pukulan, attack kick, football, load drop shot, dan smash. Komari 1995.23 dari berbagai pukulan overhead tersebut yang paling mudah diajarkan kepada anak-anak adalah pukulan lob, yaitu pukulan yang jalannya kok. Berikutnya adalah melakukan gerakan kaki. Permainan bulu tangkis memerlukan gerakan kaki kaki yang cepat dan tepat karena sesuatu dengan peraturan permainan bulu tangkis bahwa kok harus dipukul sebelum terkena lantai. Nah, selanjutnya ini adalah pembelajaran bulu tangkis berbasis permainan tidak hanya melatih fisik, tetapi juga sangat efektif dalam perkembangan keterampilan motorik halus pada anak SD. Keterampilan motorik halus adalah kemampuan mengkoordinasikan gerakan otot kecil seperti jari, tangan, dan pergelangan tangan. Berikut beberapa pengaruh positif perkembangan bulu tangkis berbasis permainan terhadap keterampilan motorik halus. Ini ada beberapa ya. Selanjutnya adalah metode.
Saya akan menjelaskan metode ya. Rencana penelitian atau desain penelitian adalah rencana dalam struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh jawaban dan permasalahan penelitian. Nah, metode yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian survei. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 30 atlet pemula di sekolah dasar dengan rata-rata usia 9 sampai 12 tahun. Nah, ini tekniknya ya. Tekniknya mengumpulkan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tes kemampuan teknik permainan bulu tangkis atlet pemula di sekolah dasar dan alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan instrumen lembar tes kemampuan teknik bermain bulu tangkis seperti pemanasan secara memegang raket, secara memukul bola, dan secara melakukan gerakan kaki. Dan kesimpulannya di sini saya akan menjelaskan ya. Dengan kesimpulannya adalah dengan ketahuinya kecocokan antara pemain bulu tangkis dengan anak-anak usia sekolah dasar diharapkan menambah apresiasi dan kecintaan pada permainan bulu tangkis. Pemahaman tentang manfaat dan keunggulan kompetitif yang ada dalam permainan bulu tangkis dalam menggunakan untuk membantu menyebarkan luas atau sosialisasi permainan bulu tangkis secara khusus pada anak-anak usia sekolah dasar dan secara umum dapat lebih menarik atau magnet lakukan lebih banyak dalam permainan bulu tangkis. Anak akan lebih mengenal lingkungannya, menghargai orang lain, dapat menerima kekuatan, dapat mengatur jawaban makan dan minum selama mengikuti pertandingan. Jawablah. Dah, itu saja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.